Penggunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2022 sampai 2024 di Desa Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten tentang program pemberdayaan masyarakat diduga tidak transparan. Pasalnya realisasi program tersebut menuai banyak kejanggalan pada sistem pengelolaan. Hal ini ditelusuri lebih jelas oleh tim gabungan wartawan Indonesia kepada beberapa ketua RT sebagai penyalur informasi perwakilan masyarakat. Saat dikonfirmasi, beberapa ketua RT tidak pernah mengetahui adanya program pemberdayaan masyarakat, baik bantuan bibit ikan, bantuan perahu nelayan, dan lain sebagainya. Selamat siang, Pak. Iya. Selamat siang. Nah, izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit terkait masalah Desa Labuan, Pak, ketahanan pangan dari tahun 2022 sampai 2024, Pak. Di tahun 2022 itu udah ada belum, Pak, bantuan bibit ikan ataupun peternakan lainnya, Pak? Jadi perasaan saya mah dari tahun 2022 sampai saat ini kalau untuk ke RT RW atau ke masyarakat nggak ada. Tapi itu ada nggak, Pak? Bantuan itu apa program itu ada nggak, Pak? Program apa ya? Nggak ada apa-apa kan? Ya kalau program mah ada, cuma larinya bukan ke para RT RW. Oh gitu. Jadi diurus sama kepala desa sendiri ya, Pak? Kecuali program proyek itu bangunan. Nah, terus di tahun 2022-23 nih, Pak, budidaya jamur udah ada belum, Pak? Nggak ada jamur. Bantuan bibit ikan Apalagi nggak ada lagi. Nah, di tahun 2024 nih, Pak, bantuan perahu untuk nelayan, Pak, ada nggak? Sama, itu pun nggak ada. Nggak ada. Nah, terus jabat RT udah berapa tahun, Pak? Udah seberapa tahun? Oh, sebelum saya juga dia dulu. Saya hampir mau 30. Udah Mau 30. Oh, jadi program tersebut untuk di Desa Labuan belum pernah turun ke warga ataupun ke RT, Pak, ya? Ya kalau dulu sih waktu tahun 2018 ada program proyek itu fisik. Oh, fisik. Sanimas ya. Oh, itu mah. Terus baik, Pak, harapan nih, Pak, ke depan Desa Labuan ini seperti apa, Pak? maju kayaknya gitu. Ya bagaimana ininya aja lah. Saya mengikuti aja. Tapi kenyataannya gitu nggak ada apa-apa. Gitu. Nggak ada apa-apa. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Izin, Pak, kita mau mempertanyakan sedikit terkait masalah Desa Labuan tuh, Pak. Dari tahun 2022 sampai 2024, Pak. Itu ketahanan pangan itu ada apa aja, Pak, di Desa Labuan ini, Pak? Kalau untuk ketahanan pangan Desa Labuan memang sebetulnya ada, cuma yang ngelola itu bukannya para RT atau RW, justru yang mengelola Pak Lurah sendiri. Gitu. Baik, warga pun enggak, Pak, ya? Warga sedangkan dari RW 1 sampai RW 14 tidak tahu prosedurnya kayak gimana. Sampai sekarang nggak tahu judulnya kayak apa, nggak tahu. Nah, terus Pak, itu Pak, ada open usaha apa namanya untuk warga itu, Pak? Kue, Pak, gimana tuh? Kalau open memang jatuh dulu pernah ke kader ada bantuan. Adapun itu untuk usaha per RW memang ada bantuan. Itu dapat berapa open, Pak, dengar? Satu open. Jadi 4 RW 4, Pak, ya? Itu kisaran harga, Pak, satu open itu berapa, Pak? Nah, sekitar bangsa 3 juta. 3 juta, Pak, ya? Baik, Pak, di tahun 2023 tuh, Pak, udah ada belum, Pak, budidaya jamur, Pak? Jamur belum ada. Belum ada ya, Pak. Terus bibit ikan lagi, Pak, 2023? Alhamdulillah belum ada juga. Belum ada. Nah, di tahun 2024 nih, Pak, ada nggak bantuan perahu untuk nelayan, Pak? Kalau untuk Desa Labuan belum ada. Belum Karena ada. Desa Labuan orang-orang tersebut bukan nelayannya nggak ada sih. Nggak ada, Pak, ya. Nah, terus nih, Pak, harapan ke depan, Pak, untuk Desa Labuan ini, Pak, seperti apa, Pak? Saya ingin Desa Labuan itu ketika ada bantuan dana apapun jatuhnya ke masyarakat, dikelola sama masyarakat atau per RT atau per RW, yang saya harapkan. Jadi jangan ada dana penyimpangan apapun dari dana desa, tahanan pangan. Saya kepinginnya kayak begitu supaya masyarakat tahu yang sebenarnya dana itu lari kemana. Dalam hal ini, Haryadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GWI Pusat, menganalisa
bahwa data alokasi dana desa yang dimilikinya terdapat beberapa program yang cukup fantastis dan terrealisasi pada Desa Labuan sejak tahun 2022 sampai 2024. Meskipun data yang telah terhimpun, Heriadi tetap melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa Labuan. Menurutnya, saat dikonfirmasi, Kepala Desa menerangkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pada program ketahanan pangan telah disalurkan kepada masyarakat. Lebih jelasnya, Heriadi menduga bahwa Kepala Desa tidak transparan kepada tatanan pemerintahan desa dengan tidak melibatkan Ketua RT sebagaimana fungsinya. Meskipun menurut versi keterangan Kepala Desa berbeda dari sumber informasi masyarakat, Heriadi tetap memegang teguh supremasi hukum dengan mentaati aturan kode etik jurnalistik agar menindaklanjuti informasi tersebut kepada Inspektorat selaku APIP Kabupaten Pandeglang serta aparat penegak hukum. Sampai ditayangkan berita ini, oknum Kepala Desa serta Inspektorat Pandeglang belum dikonfirmasi. Dari Kabupaten Pandeglang, Ibnu mengabarkan.